Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuhibbul ulama wa yukrimul ulama wa yuwakirul ulama wa innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa syarrif ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala qurrati a'yunina sayyiduna Muhammad sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa khulafaihi wa awliyaihi wa atba'ihi adada ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Amma ba'd. Hadratul mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, para alimul ulama, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda, para pemudi yang masya Allah sebagai daripada pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada para DKM Masjid Jami Al-Khaira dan juga seluruh jajaran para DKM Masjid, baik juga panitia umum ataupun khusus penyelenggara acara daripada Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, semoga adalah siang hari yang penuh dengan rahmatnya Allah. Amin. Adalah siang hari yang penuh dengan guyuran rahmatnya Allah. Amin. Keberkahan daripada Allah. Amin. Mendapatkan keberkahan daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kaki kita saat ini diberikan kemudahan untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang baik, Bu. Tempat seperti ini adalah tempat yang baik. Tempat seperti ini adalah tempat yang menjadikan sebuah keberuntungan bagi kita, saudara. Di antara sekian banyak hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita yang tidak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada anugerah tersebut, maka tidak lain dan tidak bukan ini li'anna rabbana yuhibbana, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Laula Allah Subhanahu wa taala ma yuhibbana, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan mendatangkan kita ke tempat ini. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, nashkuruna ilaiki ya Allah bihadhil majma'atil mubarakah ya Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke tempat ini untuk apa, Bu? Bu, datang untuk apa ke sini, Bu? Untuk tolabul ilmi. Kalau tolabul ilmi itu tujuannya untuk ilmu atau untuk selain daripada ilmu itu? Untuk ilmu. Kalau untuk ilmu, maka kita bertanya ilmu tersebut yang kita tuju adalah ilmu untuk apa?
ilmu yang tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu yang mana untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu orang-orang yang mereka menuntut ilmu, mereka tidak lain dan tidak bukan adalah seakan-akan mereka seperti dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum di surga, belum di akhirat, nanti di dunianya saja sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa dibuktikannya? Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana memuliakan mereka orang-orang yang sedang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, yarfa'illahal ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang mereka di antaranya siapa yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan yarfa'illahal ladzina amanu. Allah mengangkat orang-orang di antara kalian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sama orang-orang yang mempunyai ilmu dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu? Sama atau enggak, Bu? Hah? Enggak. Kalau tidak sama, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan mereka orang-orang yang berilmu? Allah Subhanahu wa ta'ala pura berfirman di dalam Al-Quran, di dalam ayatnya yang lain. Allah mengatakan, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama mereka orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah sama mereka orang-orang yang mempunyai pengertian khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah sama mereka orang-orang yang mempunyai ma'rifah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang la ya'lamun, mereka yang tidak mengenal Allah, mereka yang tidak mempunyai ma'rifah di sisi Allah? La yastawuna abadan, tidak akan pernah sama. La fi dunya wala fil akhirah, tidak di dunia ataupun di akhirat. Di dunia tidak samanya bagaimana, Bu? Kita orang-orang yang tidak mengerti ilmu dengan orang-orang yang berilmu jelas berbeda di dunianya. Di dunianya berbedanya bagaimana? Di dalam sholat ketika orang alim, di dalam sholat ketika orang yang berilmu, mereka mengetahui mana wajib perkara sholat dan mana yang bukan wajib di dalam perkara sholat, dan mana perkara di dalam sholat yang disunnahkan ataupun bukan yang disunnahkan, bahkan mana yang menyebabkan daripada sahnya sholat dan bagaimana juga yang menyebabkan daripada diterimanya sholat. Sedangkan mereka orang-orang yang tidak mengerti ilmu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, alimun yantafi'u bi ilmihi afdalu min alfi abidin. Orang-orang alim, orang-orang yang mempunyai ilmu, mereka para ulamanya Allah yang bermanfaat dengan ilmunya tersebut, afdalu min alfi abidin, itu lebih utama daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Bagaimana bisa dibandingkan dengan 1000 orang yang ahli ibadah, sedangkan satu orang yang alim dengan bermanfaat ilmunya ini dibandingkan dengan 1000 orang yang ahli ibadah? Karena mereka orang-orang yang ahli ibadah, walaupun pagi ibadah, walaupun siang ibadah, walaupun sore ibadah, walaupun waktu-waktunya setiap saatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tanpa didasari dengan adanya ilmu, maka pasti ibadahnya tersebut berbeda dengan orang-orang yang berilmu. Walaupun ilmunya tidak banyak, tapi ilmunya tersebut bermanfaat diamalkan olehnya. Oleh karena itu, saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam majelis seperti ini kita hanya mengharap satu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain tidak bukan bagaimana caranya agar kita bisa didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan at-taufiq wal hidayah wal inayah, yang mana hal tersebut yang senantiasa untuk mengiringi kita. Karena jikalau hal-hal tersebut mengiringi kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang mahbub indallah wa mahbub indar Rasulillah, dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana pula dikatakan oleh seorang imam bahwasannya tentang mereka orang-orang yang dimuliakan Allah, mereka para ulamanya Allah, mereka orang-orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan hum ibadun kiramun atharu wa harabbahum fa atharahum wa ikhtasahum bil wilayati. Mereka orang-orang yang dimuliakan Allah,
mereka para ulama-ulamanya Allah. Mereka adalah hamba-hambanya Allah yang dimuliakan Allah, karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan mereka di atas segala-galanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan mereka menjadi orang yang diantaranya dijadikan sebagai para kekasihnya Allah, para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anasahum bil gurbi minhu wa birridha habahum wa asqahum bi ka'sil mawaddati. Mereka adalah hamba-hambanya Allah yang senantiasa didekatkan oleh Allah dengan keriduannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah hamba-hambanya Allah yang dicintai. Allah memberikan sebuah minuman daripada cangkir yang dicintainya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bihim yadfa'ullahul balaya. Dengan keberkahan mereka Allah tahan bala. Wa yakshifur razaya. Dan Allah hilangkan segala keburukan. Wa yubdi kulla khairin wa nikmatin. Dan Allah berikan adanya segala kebaikan serta kenikmatan. Walaulahumu, kalau bukan karena mereka para aulia Allah, kalau bukan karena mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah, kalau bukan karena mereka para ulama-ulamanya Allah, kalau bukan karena mereka hamba-hambanya Allah yang senantiasa mengabdi bagi agamanya Allah, yang senantiasa mensyiarkan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, laduk dikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyati. Allah subhanahu wa ta'ala sudah hancurkan itu gunung-gunung, hancur itu gunung, Allah hancurkan ini bumi, semuanya hancur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihancurkan karena sebab daripada banyaknya maksiat yang merajalela di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, akrimul ulama, muliakan mereka para ulama, muliakan mereka para guru-guru agama. Fa innahum indallahil kurama, karena sesungguhnya mereka adalah hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau ulamanya min zuriyatir Rasulillah, apalagi kalau ulamanya min ahlu baitir Rasulillah, apalagi kalau ulamanya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Rasulullah, yang mereka mempunyai hubungan nasab dengan Nabi besar Muhammad sebagai cucu-cucunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, sebagaimana dikatakan an-nujum al-aman li ahli sama, bintang-bintang sebagai pengaman untuk penduduk langit. Wa ahlu baiti al-aman li ahlil ard, ahlul baitnya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad sebagai pengaman untuk penduduk bumi. Ahlu baiti kasafinatin Nuh, keluarganya Nabi Muhammad seperti perahunya Nabi Allah Nuh, yang naik selamat, yang tidak naik tidak selamat. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil gurba. Katakan wahai Muhammad, Allah yang berkata kepada Nabi, bukan Nabi yang berkata, tapi Allah yang berkata kepada Nabi, katakan wahai Muhammad, tidaklah engkau meminta apapun, tidaklah engkau meminta upah, tidaklah engkau meminta bayaran, kecuali itu pun yang diminta hanya karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala, illa al-mawaddata fil gurbah, kecintaan umat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Yang sekarang ini kita lihat saudara, mereka para ulama, mereka para orang-orang saleh, mereka para guru-guru agama, mereka yang sebagai kepercayaannya Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi, mereka dihinakan, mereka dipojok-pojokkan. Oleh karena itu, hati-hati kalian orang-orang yang mempunyai rasa tidak baik kepada mereka para ulama-ulamanya Allah, terkhusus kepada mereka keluarga Nabi, sebagaimana mereka adalah orang-orang yang dikatakan hum itrati, mereka adalah keturunan daripada Nabi Muhammad. Wa khuliqu min tinati, dan mereka adalah diciptakan daripada tulang sulbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbahum, siapa yang mencintai mereka, Allah subhanahu wa ta'ala ahabbahullah, akan mencintainya. Wa man abghadahum, dan siapa yang membenci kepada mereka, abghadahullah, Allah pun akan membenci kepada mereka. Dan sungguh beruntung jika kita mempunyai hubungan dekat dengan mereka. Oleh karena itu, saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, duduknya kita siang hari ini adalah tujuan tidak lain tidak bukan
untuk bagaimana kita ini mempunyai hubungan dekat dengan mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mereka para ulama-ulamanya Allah. Dengan kita duduk di tempat ini tidak lain dan tidak bukan, kita duduk di tempat ini hanya satu tujuan, agar bagaimana kita mempunyai hubungan dengan mereka, karena kelak sebagaimana dikatakan oleh sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, orang-orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Tapi saudara, sebelum lebih lanjut saya jelaskan tentang keutamaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya ada sebuah hadis yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita. Beliau menyuruh kita, kalau kita mau dekat dengan ulama, kalau kita mau duduk bersama orang-orang para guru-guru agama, maka ada syaratnya saudara. Apa syaratnya? Di antaranya Nabi SAW, beliau mengatakan, la tajlisu inda kulli alim illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Janganlah kalian duduk bersama para ulama, janganlah kalian duduk bersama orang-orang guru-guru agama, kecuali kalian duduk bersama guru-guru agama, yang mana guru-guru agama tersebut, yang mana para ulama tersebut adalah ulama yang bisa membawa kalian min khomsin ila khomsin, dari 5 perkara kepada 5 perkara. 5 perkara tersebut apa? 5 perkara yang buruk menjadi 5 perkara yang baik, 5 perkara yang negatif menjadi 5 perkara yang positif. Di antaranya al-awwal, yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi mengatakan, wa minasyak ilal yakin. Jika kita mau duduk sama ulama, tuh yang pertama, wa minasyak ilal yakin, duduklah bersama ulama, duduklah bersama guru-guru agama yang bisa mengeluarkan keraguan menjadi keyakinan. Dari keraguan kepada Allah, dari keraguan kepada Nabi Muhammad, dari keraguan kepada agama Islam, dari keraguan kepada iman, daripada keraguan kepada ketakwaan, daripada keraguan kepada para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, daripada keraguan kepada para malaikatnya Allah, daripada keraguan kepada mereka orang-orang yang sudah sebagaimana mereka dinyatakan adalah orang-orang yang semestinya kita ikuti, menjadi keyakinan terhadap itu semuanya. Bahkan keyakinan bahkan yang kita bawa tujuannya tidak lain tidak bukan agar bagaimana menjadikan kita sebagai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang imam yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau bagaimana adalah seorang yang dikatakan orang yang sangat rendah diri, akan tetapi dari kerendahan diri tersebut beliau mempunyai kepribadian yang luar biasa. Beliau adalah seorang yang alim, beliau adalah seorang yang saleh. Tapi beliau tidak bukakan, beliau tidak perlihatkan akan kealimannya tersebut. Satu ketika beliau sedang berada di masjid, lalu kemudian saat itu sedang khutbah Jum'ah, sedang bersolah Jum'ah pada hari Jum'ah tepatnya. Kemudian setelah itu saudara, setelah itu kemudian sang khatib ini melihat kepada Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Layaknya Imam Ahmad bin Hasan bukan seperti orang yang biasanya. Setelah khutbah Jum'ah selesai, lalu sang khatib ini pun memanggil Habib Ahmad, memanggil Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ketika dipanggil diminta untuk menjadi imam sholah Jum'ah. Karena Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau adalah seorang yang terkenal mempunyai suara yang sangat merdu. Sehingga ketika beliau menjadi imam sholah Jum'ah, pada saat itu beliau menjadi imam, semua orang yang hadir mendengarkan daripada bacaan Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, hatinya terbawa istighdar, membawa dirinya menjadi khusyuk, dan bahkan ada di antara mereka sampai menangis. Setelah itu saudara, kemudian selesai daripada sholat Jum'ah, lalu kemudian ada beberapa orang di antara mereka yang meminta kepada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas agar Habib Ahmad ini memberikan nasihat kepada mereka. Habib Ahmad pun akhirnya memberikan nasihat, tapi Habib Ahmad sebelum memberikan nasihat bertanya dulu kepada mereka. Apa yang ditanya oleh Habib Ahmad? Saya mau kasih nasihat sama kalian, tapi saya minta satu. Apa? Saya mau tanya kalian, kayak mau kasih nasihat, tapi saya mau nanya satu. Jangan marah. Apa? Jangan marah. Iya. Apa Beb? Dia bilang. Yang pertama, kalian ini bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dari siapa? Akhirnya pada marah saudara. Pada marah ibu-ibu. Kenapa? Karena mereka dianggap seperti anak kecil dianggapnya.
kalian mengenal Allah dari mana? Saya kan sudah bilang jangan marah. Akhirnya tidak marah dan ditanya, dan mereka menjawab. Ketika ditanya mengenal Allah Subhanahu wa taala dari mana? Akhirnya tidak lain dan tidak bukan mereka pun menjawab bahwasannya, maaf, bukan ditanya mengenal Allah dari mana, ditanya kamu ini bahwasannya bisa menjadi orang-orang yang beruntung saat ini, bahwasannya Tuhan kalian ini siapa? Allah, dijawab. Setelah itu ditanya lagi, Nabi kalian siapa? Man Rabbuka, ditanya sama Habib Ahmad. Man Rabbuka? Rabbuna Allah. Ditanya lagi, wa man nabiyuka? Nabiyuna Muhammad SAW. Ditanya sama Habib Ahmad, kamu kenal Allah, kamu tahu Allah, dan kamu tahu Nabi Muhammad dari siapa? Jawabnya dari guru agama. Jawabnya dari ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kalau kita kenal daripada ulamanya Allah, maka janganlah kita duduk bersama orang-orang para ulamanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang menjadikan kita daripada keraguan menjadi keyakinan. Artinya saudara, ketika kita mendoakan mereka para ulamanya Allah, ketika kita mendoakan mereka orang-orang saleh, ketika kita mendoakan mereka guru-guru agama yang mempunyai jasa kepada kita, tidak layak kita untuk mengatakan bahwasannya doa kepada mereka adalah doa yang tidak pantas. Oleh karena itu saudara, yang pertama wa minasyak ilal yakin. Yang kedua wa minar riya ilal ikhlas. Duduklah bersama ulamanya Allah, daripada ulamanya Allah yang mana bahwasannya membawa dari keraguan menjadi daripada riya menjadi ikhlas, daripada orang yang mempunyai pamer menjadi orang-orang yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang mukhlisin, yang senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa minal kibri ila tawadhu. Daripada orang yang bisa kita duduk bersama ulamanya Allah Subhanahu wa taala, daripada mempunyai sombong menjadi rendah diri. Yang keempat, wa minal rokbah ila zuhud. Daripada yang mempunyai kecintaan kepada dunia menjadi zuhud kepada dunia. Yang terakhir, yang kelima, wa minal adawah ilan nasihah. Daripada duduklah bersama ulama yang bisa mengeluarkan kalian daripada permusuhan menjadi saling bersatu. Oleh karena itu saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala, pada hari ini kita nih datang satu tujuan untuk apa sih? Untuk memuliakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Dan daripada pemuliaan Isra Mi'raj itu adalah ibrah yang kita ambil pelajaran daripadanya, untuk kita pun bisa menjadikan daripada pelajaran Isra Mi'raj tujuannya hanya satu. Apa saudara? Yang pertama, Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadinya ada di bulan Rajab. Bulan Rajab diantaranya adalah bulan min ashhuril hurum. Sebagaimana bahwasannya inna zaman qad istadarat kahayati yauma khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya zaman ini berputar-putar, di mana bahwasannya ketika mulai Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang tebalnya 7 lapis langit, bumi yang tebalnya 7 lapis bumi, di dalamnya terdapat isna asyara syahron, ada 12 bulan. Lalu kemudian dari 12 bulan tersebut minha arbaatun hurum, ada 4 bulan, salah satun mutawaliyat, 3 berurutan. Wa rajabun mudor baina jumadil ukhra wa sya'ban, yang 3 berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab terpisah, adanya setelah Jumadil akhir akan memasuki kepada bulan Sya'ban. Di bulan Rajab saudara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau masuk kepada bulan Rajab tidak langsung masuk begitu saja. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa? Nabi berdoa di hadapan mereka para sahabatnya dengan sebuah doa yang mana doa tersebut kita mengetahui, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Di dalam bulan Rajab ini keutamaan-keutamaannya saudara dikatakan bahwasannya fadlur Rajab ala sairi syuhur. Keutamaan bulan Rajab melebihi bulan-bulan lainnya, sehingga dikatakan kafadlul Quran ala sairil kalam.
seperti keutamaan Al-Quran melebihi dari setiap perkataan. Wa fadlu Sya'ban ala sairi syuhur, adapun keutamaan bulan Sya'ban melebihi daripada kafadli ala sairil anbiya, yaitu melebihi daripada keutamaan Nabi di atas para nabi-nabi rasul yang lainnya. Wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur, adapun bulan Ramadan melebihi daripada bulan-bulan yang lain, seperti kafadlillahi subhanahu wa ta'ala ala jami khalqi, seperti keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala di atas hamba-hambanya. Saudara, di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam kitabnya Al-Gunyah, beliau mengatakan, inna rojab min salasa ahrufin. Rojab itu terdiri daripada 3 huruf. Yang pertama terdiri dari huruf ro, yang kedua terdiri dari huruf yang ketiga terdiri dari huruf. Ro di sini mempunyai makna, ba, jim di sini mempunyai makna, dan ba di sini mempunyai makna. Artinya ro di sini adalah rahmah minallah, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jim judullahi subhanahu wa ta'ala, kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ba birullahi subhanahu wa ta'ala, kebaikan-kebaikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Rajab? Allah rahmat kepada bulan Rajab sehingga dikatakan bahwa di bulan Rajab ini adalah yang dikatakan syahrullah, bulannya Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Sehingga bulan Allah subhanahu wa ta'ala di sini pun dikatakan syahrul asam, adalah bulan yang diharamkan adanya daripada kezaliman, adanya daripada penindakan kezaliman, dan adanya daripada hal-hal yang tidak baik, dan adanya daripada perlakuan-perlakuan yang di situ adanya kemunkaran, dan daripada melarang, dan daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bulan Rajab adalah bulan yang semestinya dimuliakan, sebagaimana bahwa di bulan Rajab ini Allah rahmatnya Allah bila azab, Allah rahmat tanpa adanya azab. Maksudnya bagaimana rahmatnya Allah nggak ada azab? Oh, Allah rahmat di bulan Rajab tapi nggak ada azab. Artinya Allah rahmat bukan berarti Allah tidak mengazab. Kalau ada hamba-hambanya Allah di bulan Rajab yang mereka melakukan kebaikan, maka mereka dilipat gandakan kebaikannya tersebut. Kalau mereka melakukan keburukan, maka keburukan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun daripada kedermawanan Allah. Allah dermawan bila bukhlin, kedermawanan Allah tiada kikir, artinya Allah dermawan terus menerus. Wabirullah bila muntaha, dan kebaikan Allah yang tiada hentinya terus menerus. Sehingga di bulan Rajab ini saudara dikatakan pula syahrut taubah, bulannya adalah bulan taubat. Wa Sya'ban syahrul mahabbah, sedangkan bulan Sya'ban bulannya kecintaan. Karena bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya yang dikatakan bahwasannya sebagai syahrul gurbah, bulannya pendekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama memberikan pengajaran kepada kita bahwa di bulan Rajab ini adalah syahrul zar'i, bulannya menanam. Wa Sya'ban syahrul sagi, bulannya memupuk. Wa Ramadan syahrul hasad, bulannya memanen, bulannya memetik. Sehingga faman lam yazra bidari ta'ah fi Rajab, siapa orang yang di bulan Rajab tidak menanamkan ketaatan, walam yaskiha bima'il ain fi Sya'ban, maka dia tidak akan juga bisa mengukuhkan ketaatan tersebut, mengistiqomahkan ketaatan tersebut di bulan Sya'ban. Wa kaifa yasilu hasadir rahmah fi Ramadan, lalu bagaimana dia pula akan bisa mendapatkan daripada rahmat ataupun mendapatkan daripada memetik ketaatan tersebut di bulan suci Ramadan. Sedangkan bulan suci Ramadan adalah bulannya yang diturunkan begitu banyak rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau orang-orang mereka yang ketika di bulan Rajabnya melakukan kebaikan, maka ini adalah tolak ukur, ini adalah barometer, ini adalah menjadi ketentuan baik ataupun buruknya bagi orang-orang ketika akan memasuki kepada bulan Sya'ban. Dan ketika di bulan Sya'ban dia melakukan kebaikan ataupun baik tidaknya, itu pun menjadikan daripada patokan bagaimana orang itu baik ataupun tidaknya kelak di bulan suci Ramadan. Sehingga dikatakan Rajab litadhiril badan, Rajab adalah bulannya membersihkan badan. Wa Sya'ban litadhiril qalbi, Sya'ban bulannya untuk membersihkan hati. Wa Ramadan litadhiril ruh, Ramadan bulannya membersihkan ruh. Fa in lam yutahhiril badan fi Rajab, siapa orang di bulan Rajab nggak bisa bersihin badannya, wa Sya'ban lam yutahhir fi qalbi, dan di bulan Sya'ban dia tidak bisa membersihkan hatinya,
fa kaifa yutahhirir ruh fi Ramadan, maka bagaimana pula dia bisa membersihkan ruhnya di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ini bulan Rajab yang ada pada saat ini adalah pada tepat tanggalnya 27 Rajab. Pada ingat nggak tanggal 27 Rajab ada apa kejadian di situ, Bu? Hah? Ada kejadian apa, Bu? Nih ngomong-ngomong yang hadir pada ngantuk atau enggak nih? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, adfatay yaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah, salamun. Sampaikan salawat kepada Nabi besar Muhammad, sampaikan ucapan salam kepada Nabi besar Muhammad, sampaikan penghormatan pujian kita kepada Nabi besar Muhammad. Ratal alami, ya uhailal jud, kullu baitin anta sakinuhu, laysa mu'tajan ila surji, wa maridin an ta'iduhu, qad atahu Allahu bil faraji, ya Rasul, ya Rasulullah, unzur ilaina ya Rasulullah, wa la tufarriq bainana wa baina habibikum ya Rasulullah, unzur ilaina wajma'na ma'akum fi hadhihi al-makan al-mubarakah ya Rasulullah. Adfatayyaji ratal alami, ya uhailal jud ni wal karami. Nikmat atau tidak, Bu? Bagaimana nikmatnya ketika sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad? Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kikir, orang yang pelit adalah orang yang kalau ketika disebutkan namanya Nabi besar Muhammad, tapi lisannya, tapi hatinya dia tidak mau memuji, tapi dia tidak mau menyebutkan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Biar lebih semangat dan biar lebih nyaman, saya berdiri, izinkan ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat subhana. Subhana di sini artinya dengan kalimat ta'ajjub yang dikatakan oleh berbagai macam para ulama di dalam tafsirnya. Mereka mengatakan bahwa subhana di sini bil ma'na al-bara'ah lillah, bil ma'na tanzihullah min kulli sawin, al-bara'ah lillah min kulli naqsin. Artinya dikeluarkan segala kekurangan daripada zat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Subhana artinya kalimat ta'ajub. Sebagaimana kalau ketika seorang hamba, ketika mereka melihat hal-hal yang mana di saat itu mereka merasa takjub dengan penglihatannya tersebut, maka mereka pun mengatakan disunnahkan dengan ucapan subhanallah, subhanallah. Sebagaimana kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Ini adalah sebuah kejadian yang sangat-sangat agung. Ini adalah sebuah kejadian yang sangat-sangat mulia. Bagaimana tidak mulia, bagaimana tidak agung ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini tidak langsung terjadi begitu saja, akan tetapi karena disebutkan pada saat itu adalah amul huzun, tahun-tahun yang dikatakan tahun penuh dengan kesedihan Nabi Muhammad, yang sebagaimana pada saat itu Nabi Muhammad ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengannya. Nabi Muhammad ditinggalkan dengan orang-orang yang dicintainya, di antaranya ditinggalkan oleh daripada istrinya tercinta Sayyidah Khadijatul Kubra, dan juga paman beliau Sayyidina Abu Talib, yang mana kedua-duanya itu adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya saat itu pun terjadi banyaknya daripada penghinaan, banyaknya pada saat itu penghinaan, cacian, makian kepada Nabi Muhammad daripada orang-orang kafir Quraisy yang mereka senantiasa menentang dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu pada saat itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ingin menghibur Nabi. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad dengan bagaimana diperlihatkan kepada seluruh alam semesta ini, diperlihatkan oleh Allah kepada seluruh penduduk alam semesta ini bahwa Nabi Muhammad betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu Allah tidak langsung begitu saja memberangkatkan Nabi, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ada di Hijr Ismail. Saat itu Nabi sedang berdoa, Nabi bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saudara, dari sebelum kejadian Isra Mi'raj Nabi ada hikmah yang terbesar. Hikmahnya apa saudara? Bahwa Nabi SAW mengalami pembedahan dada. Betul? Yang dimana bahwasannya ketika Nabi SAW akan di Isra Mi'rajkan, Nabi mengalami pembedahan dada, dan yang dimana masa pembedahan dada tersebut terjadi yang keempat kalinya. Yang pertama ketika Nabi Muhammad dalam masa kanak-kanak umur 4 tahun kurang lebih, dan yang kedua umur 10 tahun, yang ketiga adalah pada saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, dan yang keempat ketika Nabi akan dipergikan oleh Allah, diberangkatkan Isra Mi'raj. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hikmah daripada Isra Mi'raj adalah satu, tujuannya untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita bagaimana daripada kita menerima kejadian ini, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun tertakjub-dakjub dengan kalimat mengucapkan subhana, artinya kalimat yang luar biasa. Allah terkagum-kagum, Allah pun terheran-heran akan daripada kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu saudara, yang luar biasa bahwasannya subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Allah memberangkatkan seorang nabi hanya pada sebagian waktu malam saja. Yang luar biasanya bi abdihi, di sini ada kalimat bi abdi, artinya kalimat abad. Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah bukan hanya ruhnya, bukan hanya jasadnya, dan bukan hanya dalam alam mimpinya saja, tapi biruhi wa jasadi. Nabi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruh, dengan jasadnya, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di Hijr Ismail, Nabi berdoa, lalu pun saat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril. Ketika itu datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saudara, ketika malaikat Jibril belum turun ke alam dunia, malaikat Jibril disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Apa tujuan daripada masuk ke surga? Mengambil sebuah kendaraan. Kendaraan apa? Kendaraan buruk. Ketika di dalam surga tersebut kendaraan buruk yang dicari-cari oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril pun mendapatkan satu adat hewan buruk yang dikatakan sudah lemah, sudah tidak berdaya. Ketika itu pun malaikat Jibril bertanya, ada apa dengan gerangan? Kenapa gerangan? Dijawab oleh buruk ini bahwasannya munzu arba'ina alfan sanah, aku sudah 40.000 tahun karena tidak kuat menahan rasa rindu cintaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat ini pun aku merasakan setelah 40.000 tahun ini, merasa dirinya tidak ada kerasa kekuatan dan tidak ada daya kekuatan. Akhirnya karena malaikat Jibril ingin membuat dia agar bagaimana telah terluap rasa rindunya kepada Nabi, maka dia diajak oleh malaikat Jibril, dipilihlah menjadi hewan tunggangan buruk yang menjadi pengantar Nabi Muhammad dari kejadian Isra Mi'rajnya.
Setelah itu pun merasakan daripada dirinya ini meluap kecintaan kepada Nabi, sehingga merasa berdaya dan merasa tumbuh kekuatan buruk tersebut. Setelah itu saudara, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi, malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ya Jibril, jitani bi ayatil azab am bi ayatil rahmah?" Engkau datang kepadaku untuk membawa ayat-ayat yang rahmat atau ayat-ayat yang azab? Malaikat Jibril pun mengatakan bahwasannya, "Itu ya Rasulullah, ji'tuka ya Rasulullah bi ayatir rahmah." Aku datang untuk membawa ayat-ayat yang rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala. Maka setelah itu pun ketika Nabi Muhammad SAW hendak berwudu, maka Nabi Muhammad SAW tidak usah ya Rasulullah engkau berwudu, aku telah membawa air Zam-Zam yang diwadahi dengan sebuah dengan wadah zamrud, yang mana bahwasannya tersebut wadah itu dibawa dari surga, dan air Zam-Zam ini yang dibawa dari surga oleh malaikat Jibril untuk berwudunya Nabi Muhammad. Setelah itu saudara, singkat ketika Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak langsung Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi dari Masjidil Haram tersebut ada napak tilas, ada tempat-tempat yang mana tempat-tempatnya tersebut yang sebagaimana dikatakan adalah perjalanan yang membawa keberkahan, sehingga perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan yang penuh dengan keberkahan dan menuju kepada sumbernya keberkahan. Sehingga ketika dari Masjidil Haram, Nabi SAW beliau diberangkatkan. Saat itu pun malaikat Jibril berhenti tepatnya pada lembah Taibah. Dikatakan oleh malaikat Jibril bahwasannya Nabi Muhammad turun, disuruh untuk sholat. Setelah itu pun sholat, ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, engkau mengetahui ini di mana?" "Tidak wahai Jibril, ini adalah Taibah yang dimana dikatakan bahwasannya akan menjadi tempat hijrahnya engkau, ya, akan menjadi tempat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu kemudian setelah itu berangkat melanjutkan sampai di Bukit Tursina. Setelah itu pun sholat di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Bukit Tursina tersebut adalah bukit yang dikatakan bahwasannya tempat terjadinya dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika itu pun Nabi Musa alaihissalam ketika akan menaiki Bukit Tursina tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasannya di dalam Al-Quranul Karim, Allah menyatakan bahwasannya, "Fahlana alaik innaka bigadasil tua." Wahai Musa, lu bukakan sendalmu karena terdapat ada najis di dalamnya. Maka Nabi Musa pun diturun-turun. Akan tetapi Nabi Muhammad terus melanjutkan perjalanan tersebut. Sholat di Bukit Tursina 2 rakaat, dan lalu terus lagi di Baitul Lahab. Setelah itu di Baitul Lahab Nabi Muhammad SAW sholat, di mana dikatakan Baitul Lahab adalah tempat lahirnya Nabi Isa. Setelah itu pun melanjutkan saudara, ketika setelah melanjutkan dikatakan dalam sebuah riwayat banyak gangguan-gangguan yang mendapat kepada Nabi Muhammad. Di antara gangguan tersebut bahwasannya ada sebuah seruan dari kiri dan ada seruan dari kanan, dan ada juga daripada yang mendatangkan kepada Nabi Muhammad sebuah gangguan, sehingga Nabi Muhammad pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa itu semuanya?" "Itu adalah gangguan yang mana semuanya itu hanya untuk tujuan menghambat engkau." Setelah itu pun akhirnya saudara, Nabi Muhammad SAW sampai di Baitul Maqdis. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW pun sholat, yang dimana dikatakan di Baitul Maqdis tersebut para anbiya wal mursalin, para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka semua telah menyambut akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lalu semua saat itu pun malaikat Mikail saat itu pun langsung mengumandangkan azan, dan lalu saat itu pun sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad. Dan lalu setelah itu pun malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa, wa mi'rajuhu minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, dari perjalanan Mi'raj Nabi dari Masjidil Aqsa yang dikatakan alladzi barakna haulahu, yang dikatakan di sekitarnya adalah tempat yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di sekeliling Masjidil Aqsa ada kuburan para nabi, ada kuburan para rasul, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, para rasul ada dikubur di situ. Lalu kemudian saudara, ketika itu pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu melanjutkan perjalanannya. Ketika dari Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa, lalu pada langit pertama
para nabi, para rasul yang bertemu dengan Nabi Muhammad, saat itu pun mereka semua diundang oleh Allah Subhanahu wa taala pula untuk menyambut Nabi Muhammad di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Dan lalu di langit kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bertemu daripadanya dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan di langit ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Harun. Dan pada langit keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan lalu pada langit kelima pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi yang dikatakan bahwasannya Nabi Harun. Dan lalu kemudian pada langit ke-6 pun Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ke-7 pun Nabi bertemu dengan Khalilullah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang dikatakan sebagai daripada datuknya Nabi Muhammad, yang dimana saat itu pun Nabi Allah Ibrahim mengatakan ucapan salam kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu pun saudara, Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril ketika di langit ke-7, ketika telah terus meneruskan perjalanan di Sidratul Muntaha, lalu saat itu pun Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau terus perjalankan, sedangkan aku tidak bisa meneruskan perjalanan ini karena telah ada batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Muhammad terus menjalankan perjalanan tersebut dan akhirnya terus menerus dan sampai daripada satu tempat yang mana dikatakan satu tempat jarak yang tidak bisa disampaikan oleh satu makhluk manapun, satu manusia manapun. Lalu kemudian saat itu pun Nabi Muhammad SAW mengucapkan ucapan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nabi membawa para manusia yang ada di dekatnya, para sahabatnya, para orang-orang yang di dekatnya, mereka orang-orang yang dikatakan para salihin, sehingga keberkahan untuk mereka para salihin. Saudara, ketika itu pun telah diwajibkannya perintah daripada salat, bukan 5 waktu tapi 50 waktu. Lalu kemudian setelah itu pun Nabi Muhammad ketika akan yanzil ila samai dunya, maka Nabi bertemu di langit ke-6 dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, umatmu tidak akan kuat untuk menerima perintah 50 waktu ini. Maka dengan kemudian saat itu pun Nabi meminta kembali lagi kepada Allah dengan luar biasa perjalanan yang sangat agung. Lalu setelah itu pun Nabi Muhammad diberikan daripada yang dimana dikatakan dari 50 waktu ini diberikan keringanan sampai akhirnya pada 5 waktu telah diwajibkan untuk umat Islam melaksanakan sholat 5 waktu. Saudara, tidak lain tidak bukan, ini semua adalah tujuan satu, adalah satu tujuan untuk apa? Tujuan hanya satu, untuk bagaimana memuliakan kita sebagai umat Islam, yaitu dengan memuliakan perintah sholat. Setiap perintah-perintah di dalam Al-Quran, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan daripada puasa, Allah perintahkan dengan perintah-perintah wahyunya dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Cukup Nabi tidak perlu bertemu dengan Allah. Sedangkan ketika Nabi untuk menemukan, untuk diperintah oleh Allah tentang masalah sholat, maka Nabi wajib untuk bertemu dengan Allah. Maka Nabi pun wajib untuk bertemu dengan Allah. Maka ini tidak lain dan tidak bukan, saudara, bahwa Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya hanya satu, menerima perintah solat. Sehingga perintah solat adalah perintah yang luar biasa. Sebagaimana di dalam solat dikatakan bahwasannya dalam sebuah hadis, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan juga dikatakan bahwasannya, yang mana bahwasannya perintah solat ini dikatakan bahwasannya as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikannya maka dia membangun agama, dan siapa yang meninggalkannya wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa yang meninggalkannya dia maka telah menghancurkan agamanya. Oleh karenanya saudara, apa yang saya sampaikan ini yang mungkin masih banyak kekurangannya, yang mungkin masih banyak belum bisa memberikan kepuasan kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, semoga menjadikan keberkahan bahwasannya kita tidak lain tidak bukan duduk di majelis ilmu ini, duduk mendengarkan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini semata-mata agar menjadikan kita sebagai orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Allah,
Allah ya Rahman ya Rahim, akrimna bitaqwa, akrimna bitaqwa, wa jamilna bil afiyah ya Allah, wa jamilna bil afiyah ya Allah, wa jamilna bil afiyah ya Allah. Di antara kami yang mempunyai kesusahan, hilangkan kesusahannya ya Allah. Di antara kami yang masih mempunyai kesulitan, hilangkan kesulitannya ya Allah. Di antara kami yang masih mempunyai segala kekurangan ya Allah, berikan kelebihan daripada kekurangan tersebut ya Allah. Ya Allah, sehatkan kami ya Allah, senantiasa dalam kesehatan yang sangat langgeng, sampai akhirnya pada akhirnya kami mendapatkan daripada husnul khatimah, husnul khatimah indal maut ya Allah. Di antara ibu-ibu yang masih mempunyai daripada anak-anaknya yang belum berjodoh ya Allah, pertemukan jodohnya ya Allah. Di antara ibu-ibu ya Allah yang mempunyai segala kesulitan ya Allah, hilangkan segala kesulitannya ya Allah. Di antara ibu-ibu yang sedang mengandung ya Allah, maka berikan kemudahan dan jadikan daripada yang dikandungnya menjadi anak-anak keturunan yang salihin dan salihat. Dan di antara kami yang masih mempunyai anak-anak yang masih sering meninggalkan sholat, maka semoga ya Allah di antara anak-anak kami menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam sholat, istiqomah di dalam mendirikan sholat, dan istiqomah di dalam memperbaiki sholat. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah wa ila hadratin nabi. Walafu minkum, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.